cinta bagai taman tak berbunga. Begitu para pujana hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Begitulah kata para pujana. Aduhai begitulah kata para pujana bagai taman tanpa surga. Upama adanya cinta, hai begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Goyang. Pemirsa, kita sambut host dan co-host yang pandai menggelitik tawa serta dapat memberikan energi-energi positif bagi semua penggemarnya. Kita sambut Vega Darwati dan Tukul Arwana. Mela Barbie. Mana suaranya? Mana suaranya? Mana suaranya? Semua mana suaranya? Duduk. Si Domble luar biasa. Temu lagi nih, bukan Pak? Luar biasa ya. Loh. Itu lo rangselnya betulin dulu itu lo. Rangsel kan bawa harusnya di punggung ini. Kok bisa melorot sampai di sini? Luar biasa. Ransel. Kalau nggak kuat bawa rangsel, gua yang bawa dah kalau gitu dah. Pantesan tadi pelongak-pelongok di sini. Aduh. Habis joget kayak gitu. Aku lihat di monitor tuh bolak-balik ke kamar mandi berapa kali tadi itu. Ya mau nutup pintunya aja rumahnya itu sampai. Oh, tadi pas lagi di belakang maju. Tuh aku tarik-tarik contoh itu. Lihat di monitor, aku langsung dia pas joget aku gini ditarik sama aku. Enggak, aku maksudnya itu ada apa sampai tadi. Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah hantu penculik anak. Apa? Berarti kamu nanti bisa ketemu sama adik-adikmu ya. Hantu penculik anak. Nah, mungkin ada salah satu waktu itu saya pernah syuting Mr. Tukul jalan-jalan di satu daerah ya. Yang konon ceritanya gimana, Mas? Ada orang hamil, itu kalau hamilnya di USG itu cowok, itu tidak boleh melahirkan di daerah tersebut.
Karena kalau sampai dia nggak pindah dari tempat itu, bayi itu akan, maaf, meninggal dalam kandungan. Itu, ya itu jadi diculik oleh makhluk gaib itu tadi. Oh, alasannya karena ya ini alasan di daerah tersebut. Tapi kalau dia waktu hamil laki, dia suruh keluar dari daerah situ, setelah melahirkan dia boleh balik lagi ke situ. Oh, jadi pas ngelahirin aja nggak boleh di situ. Ya, harus kalau keluar. cowok. Kalau cewek ya, aman. Aman. Itu konon ceritanya ada sosok yang bulat merah tapi bercabang lagi dan akan masih penasaran pemirsa. Bintang tamu saya yang pertama seorang praktisi spiritual yang akan menguak semua hantu yang sering menculik anak. Siapa dia? Kita sambut Mbah Dimas. Belakangnya nggak pas. Nggak apa-apa, orang baru. Penyesuaian perlu waktu. Diulangi lagi. Mau di. Ini malah lebih parah dari tadi. Yang awalnya udah lumayan bagus. Awalnya tuh udah bagus. Inilah 8, ini malah turun 5. Lagi. Mau perasaan sama. Sudah tak kecilin. Penasaran? Pemirsa, ingin tahu cerita menarik tentang hantu penculik anak? Don't go anywhere. Tetap di kamar. Dibawa kemana hubungan kita. Oke, masih di Bukan Bat. Masih semangat. Mana suaranya? Dari tadi kelihatan cengir. Ini temanya tuh sangat ini loh ya, membuat bulu kuduk merinding. Penculik bayi gaib. Nah, ini pernah diculik dikembaliin lagi kan ya? Karena apa, yang gaibnya tuh lebih takut sama dia yang diculik. Kembali ke selamat malam untuk Mbah Dimas. Selamat datang kembali di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya? Kabar saya baik ya. Bajunya agak diganti supaya orang nggak takut sama saya. Kalau saya pakai ikat kan orang-orang takut. Iya. Nah, makanya saya ganti penampilan. Luar biasa. Ini Mbah Dimas ini tahu sebelum kejadian. Atau bahasa Jawanya merusak durunge Winarsih. Winarah itu masih kakaknya Winarsih.
Untuk Mbah Dimas nih. Sesuai dengan tema kita malam ini, hantu penculik anak. The ghost of the gift of the child. Ghost itu berarti setan, hantu, ya. Penculik itu ngambil gift terus anak tuh child. Gift itu Terserah. Maaf, ada yang keliru di muka saya. Pakai nanya. Sebenarnya hantu seperti apa sih yang biasanya suka menculik bayi atau anak-anak? Monggo. Seperti sampean, ya adikku. Berarti kita saudara, sama-sama hantu. Ya gini, saya harus meluruskan. Ada beberapa jenis, ada 2 ya. Apakah orang itu belajar ilmu atau memang itu adalah makhluk halus? Ya. Makhluk halus juga yang sangat terkenal sekali ada wewe gombel, ada kalung wewe. Wewe gombal ya. Iya. Wewe gombel. Maksudnya gombalnya itu sudah musuh itu gombel banget. Jadi gombal tuh yang suka bohongin cewek. gombel itu karena asalnya dari Semarang. Iya, Serondol itu daerah Serondol. Nah, jadi di sana diceritakan ada orang yang mungkin kehilangan orang yang dicintai, terus akhirnya dia berubah jadi gila, bunuh diri, dan itulah dikatakan di situ sejarahnya dia entar harus menculik, misalnya segala macam. Tapi saya harus meluruskan, tidak ada namanya bahwa roh manusia itu bisa mengambil anak kecil. Yang ada adalah makhluk gaib. Dan saya harus meluruskan juga, bukan kalung wewe. Mas, batuk mulutnya manis. Masa batuknya keluar dari kuping? Ya, terus? Bukan kalung wewe, tapi kolong wewe. Kolong wewe. Kolong wewe. Kenapa? Rumah zaman dulu itu masih berbentuk seperti panggung. Nah, makhluk-makhluk ini karena menyukai anak kecil, dia biasanya bersembunyi dulu di bawah kolong. Nah, itu anaknya bunyi itu. Nggak tahu tuh anak siapa itu nanti diculik sama wewe loh nanti. Anaknya Pepi. Terus? Nah, Anak Malam-malam mau keluyuran. Besok libur. dari bapaknya. wewe itu diceritakan adalah perempuan yang cantik, berambut panjang, dan berpayudara sangat besar. 8 jadi 2 kali. Nah, terus karena banyak ya orang tua suka marah pada anaknya, menelantarkan anaknya. Makhluk halus ini sangat suka dengan anak kecil. Dia itu ingin memberikan tiap pelajaran. Jangan memarahi anaknya, kan masih kecil ya. Terus jangan menelantarkan, itu diambil. Diambil. Nah, kadang-kadang orang yang hamil juga masih diikuti. Itu terus diapain? Dirujak apa diapain? Dirujak lu kira mangga muda. Jadi kita makan nanya, disimpan, dipelihara. Pengalaman saya, iya, pernah. Saya pernah mendapatkan kasus anaknya hilang, saya harus bisa menemukan, ya alhamdulillah dapat. Nah, si anak itu ternyata hanya dipinjam untuk sementara. Dipinjam, ditemukan di mana itu? Di bawah pohon. Pohon yang sangat besar. Sukanya mesti taruh di pohon ya. Iya. Kembali. Ini laptopnya mak tiba-tiba pemirsa. Lalu mas. Pemirsa tiba-tiba laptopnya langsung mati dengan sendirinya. Tapi karena tim kreatifnya sangat cepat dan kreatif, kita akan kembali ke whiteboard. Menurut informasi yang saya dapat dari intelijen dunia gaib, kalau wewe gombal itu gombal itu juga bawa gombal. Ini hanya menyembunyikan anak-anak yang sering keluar malam. Ya benar. Apa benar? Mohon. Anak-anak yang nakal biasanya kan suka main petak umpet.
Terus kadang-kadang mereka suka bermain. Tapi kan sekarang ibu kota kan sudah besar, sudah terang benderang, pohon-pohon juga udah nggak ada, udah jarang ya. Anak-anak perempuan yang keluar malam itu termasuk dan beda. Itu memang sengaja kali ya. Itu sengaja. Itu malah beda. Beda lah. Diculiknya sama bibir gombal. Berarti dia pengalaman. Enak aja. Terus Mbak? Enggak. Jadi pernah pada satu kejadian ada anak yang bermain petak umpet itu bertiga. Yang satu anaknya masuk ke dalam rumah, yang satu sembunyi di balik tong. Nah, iya, tong kayak ya pot begitu. Bukan tonggos lah ya. Bukan. Berarti gua nih. Kan ada coki si Tuhang, ini coki si Tonggos ya. Menurut penuturan si anak ini ya, umurnya masih waktu saya ketemu itu 4, 5, 6, 5 tahun. Ya masih TK. Nah, anak itu bilang ketemu sama orang yang cantik. Tante-tante cantik. Yuk ikut yuk, Dek. Kita mau diajak main, mau dikasih jajan. Oh ikut kan, anak kecil ikut. Iya. Ternyata si teman-temannya nyari seharian nggak ketemu sampai pukul 9 malam. Orang tuanya panik, terus beberapa dari keluarga udah nyari keliling. Ada yang bilang udah kita lapor aja ke polisi ya atau gimana. Akhirnya ada salah satu keluarganya menghubungi saya. Saya datang ke sana itu pukul 10:30 kalau nggak salah. Nah di sana ya saya bilang, oh ini ada yang ngambil. Karena dipanggil oleh cewek cantik. Iya. Kan anak kecil saya jadi dipanggil. Tanya, untuk apa aku dipanggil kamu? Aku bilang itu. Ya akhirnya. Ya belum tentu. Akhirnya ya saya bilang ke pihak keluarga, ada nggak pohon yang paling tua di sini? Iya, ada pohon beringinnya sudah tua. Akhirnya saya ke sana, saya ngedoa dulu. Saya harus berdoa, meminta kepada Yang Maha Kuasa. Ya alhamdulillah anaknya muncul di situ. Luar biasa. Mbah Dimas nggak pakai ini kayak rapper ya. Rapper dari Amerika, Sigi Badi, Sunda bakal kita, juta. Ayah Tekoji. Tanya sama Mbah Dimas. Silakan. Maaf, Pakai bahasa gaib ya. gua kan ngomong sama Mbah Dimas bukan sama lu. Tapi sepertinya kayaknya ada whiteboard dulu, Pep. Ya, boleh. Ini Pep. Biar dibikin gantung penasaran. Oke. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang yang pernah mengalami teror hantu penculik anak. Teror hantu penculik. Sebelum saya panggil, kita lihat cuplikan profil dari hantu penculik anak. Kita lihat. Pemirsa, apakah Anda pernah mendengar tentang hantu penculik bayi? Cerita di masyarakat tentang hantu penculik bayi memang sudah sering terdengar, entah itu sebuah mitos atau kejadian yang sebenarnya. Dari bayi yang masih dalam kandungan atau bayi yang baru dilahirkan, sering menjadi incaran makhluk-makhluk gaib seperti kuntilanak, sundel bolong, wewe gombel, bahkan genderuwo. Apa sebenarnya maksud dari makhluk-makhluk yang telah menculik bayi atau anak kecil tersebut? Penasaran? Kita akan membahas lebih lanjut dengan menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami hal tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Empat Mata. Ngeliat sosok apa, Mas? Mas. Ngeliat sosok apa? Ada sosok berambut panjang tapi jenggotnya doang.
Nah, penasaran dengan cerita bintang tamu saya? Langsung aja kita sambut Brian. Aku belum ngomong kok kamu cengangas. Emang ada yang antik apa? Kamu kayaknya udah menghakimi orang. Kan tadi tak panggil Brian, malah yang datang Selamat saudara. Macem-macem aja. Alah. Kenapa, Mas? Kenapa? Ada yang nyumpit-nyumpit. Pemirsa, care and share seperti apa yang ada dijerakan oleh Brian itu atau panggilannya Selamat? Jangan seperti nama Mas. Oke, masih dibuang, Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Langsung aja nih Mas Brian. Loh, di sini toh. Sambil duduk. Kembali galak. Ini percaya nggak percaya, ini realita nyata. Ini laptopnya mati lagi. Iya. Mungkin energi di sini memang sangat kuat sekali. Jadi orang nggak boleh macem-macem dan nggak boleh lengah. Iya. Semua yang ada di studio tolong harus fokus, jangan ada yang ngalamun. Melamun. Kalau ngalamun aku nggak tanggung jawab. Ya, orang pada pulang, lu masih sendirian di sini nggak? Ini mati nih. Makanya kembali ke langsung saja nih untuk Mas Brian ya. Kabarnya dirimu pernah punya pengalaman diteror oleh si hantu penculik anak. Monggo, monggo. Ya, itu kejadiannya sih anak saya yang pertama, Mas Tukul. Dia waktu itu masih berumur kurang dari 1 tahun. Kebetulan saya waktu itu kerja, istri saya pun karena sore dia mandi. Jadi anak itu posisinya ditinggal sendiri di dalam kamar. Iya. Istri saya selesai mandi begini, anak saya sudah dalam kondisinya nangis tapi nggak keluar air mata. Wah, kayak dompetmu. Nangis tapi nggak keluar air mata. Kalau pas waktu habis makan suruh bayar tuh. Akhirnya digendong sama istri saya, tetap menangis dan terus menangis, dibawa ke ruang tamu juga, nunjuknya ke arah keluar rumah. Siapanya, Mas? Anakku. Oh. Nah, akhirnya sama istri saya, dia mau bawa keluar karena takut posisinya sudah sore mau maghrib. Akhirnya nggak dibawa keluar, akhirnya sama kakak perempuanku dibacain doa-doa lah ya. Itu dibilang percaya nggak percaya, tapi saat itu anak saya belum nyampe umur 1 tahun, dia sudah bisa mengatakan dengan jelas lantang 2 kali. Dia bilang sudah. Hah, sudah? Sudah, kata dia. Jadi pada saat dibacakan doa dia marah. Dia marah dan mengatakan lantang jelas seperti bukan suaranya dia, tapi suaranya itu jelas. Sudah. Merinding, Mas? Apanya? Aku. Hidungmu kok nggak merinding-merinding lagi? Hidungnya kagak merinding, dalamnya merinding. Pepi juga lihat. Seperti itu ya. Tapi begitu Mas Brian bercerita, ini percaya nggak percaya, Pega sama Pepi merasa merinding. Aku tangan kiri, Ya, Pepi tangan ini kanan. Pepi tangan kanan kiri. Nah, saya pernah dengar tentang bayi yang hilang dalam kandungan. Apakah itu perbuatan makhluk halus? Ini untuk si Untuk Mbah Dimas. Monggo, Mas. Ya benar. Jadi kadang-kadang ada 2 ya. Karena perbuatan makhluk halus, yang kedua adalah orang yang bisa memindahkan janin. Orang yang Bisa memindahkan janin. Percaya tidak percaya,
bahwa di Nusantara Indonesia ini ada orang yang bisa memindahkan janin. Memindahkan dari isi dipindahkan ke orang yang tidak bisa hamil. Betul. Dan ada juga yang memang diambil oleh makhluk halus. Kenapa Mas? Kok ngeliatin ke situ? Enggak, ini ada. Gerak. Itu karena ada energi Mas. Wah. Pepi kebalik. Aja lo. Jadi ada yang ada dan juga ada yang sampai memindahkan janin. Betul. Itu biasanya sepengetahuan saya ya. Itu adalah yang suka dilakukan oleh makhluk halus itu adalah kuntilanak. Kuntilanak. Anaknya kuntil. Mas, jangan dipisah. Kembali ke tahan dulu ini, Mas, ada yang mau masuk nih. Bentar, ada yang mau masuk. Apaan Mas? Ada yang mau masuk, serem banget. Benerin laptop. Oh, bener. Kaget. Ini percaya nggak percaya, ini ternyata biasanya laptop ini nggak sembarang laptop, ini mereknya aja Paimo itu nggak sembarangan, ini limited edition laptop ini nggak sembarangan ini. Mas, selagi dibenerin mau tanya ke Mbak Dimas. Ya boleh, tapi pakai bahasa gaib ya, karena yang nanya orang gaib juga. Mbak Dimas, lo kamu ikut ngebenerin Mbak Dimas. Suka servis ini juga. Ya mungkin feelingnya Mbah Dimas itu energinya mengatakan di bawahnya Mbah Dimas. Coba sekarang tak kontrol juga. Coba. Bisa Mas. Nemu nggak Mas? Ada nggak? Nemu. Bener. Ternyata ada kabel yang colokannya belum masuk. Nih. Oh iya nih. benar. Iya benar. Ternyata bisa lepas dengan sendirinya. Iya. Nih, kalau nggak pernah tak colokin lagi. Colok Mas. Mana hidungmu nggak? Bukan. Colokannya. Nah, oke. Sekarang udah KO. Oke. Ya, sekarang sudah jadi. Nyalakan udah. Nyala. Berarti Mbah Dimas sadar diri. Ternyata keinjek makanya. Benar. Itu gunanya mata kaki itu ya untuk lihat itu. Percuma ada mata kaki kalau injek-injek kayak gitu. Kembali ke Gue mau nanya tadi. Ya. Tadi mau nanya. Ya, mau silakan. Mbak Dimas bilang kan tadi sekarang di kota sudah mulai berkurang. Iya. Kira-kira Mbah, kan kita nggak tahu ya, saya kan awam. Apakah mereka bisa berinovasi nggak? Maksudnya kan lahannya misalnya tidak ada pohon besar, atau apakah mereka berinovasi? Apakah pindah ke gedung kosong atau kemana? Bisa. Gitu? Ya Bisa. itulah yang akan dilakukan oleh makhluk halus. Ketika ada ruangan yang kosong, gedungnya tidak dipakai lagi, ketika ruangan itu lembab atau tidak pernah terkena udara sama sekali, disitulah mereka tinggal. Sangat setuju sekali. Makanya untuk pemirsa maupun penonton yang ada studio, kalau Anda punya ruangan atau rumah yang itu jarang kena matahari dan jangan nggak ada sirkulasi udara, hati-hati. Kenapa Itu harus Mas? sering dibuka tiap pagi, harus ada sirkulasi udara biar udara yang ada di situ berganti, tidak mulek kayak pikiranmu itu. Sangat setuju dengan Mbak Dimas. Sangat setuju. Saya ngalami sendiri, kalau ruangan kelihatannya kayak ada ketekanan energi kanan kiri semakin mendekat, itu berarti jarang. Kembali ke masih searching. Sorry pakai bahasa Inggris ya. Jadi saya kadang kalau mengeluarkan bahasa Inggris saya yang British, yang benar-benar dari Birmingham University, kalian pucat semua. Kamu tahu nggak namanya Julio Iglesias? Itu seorang penyanyi dari Spanyol yang sangat luar biasa sekali. Itu mengatakan dia pintar bahasa Inggris itu pada usia 44 tahun. Maka jangan pernah terlambat untuk belajar.
Dan dulunya beliaunya itu adalah pemain kipernya dari Real Madrid. Real Madrid. Lo gak percaya? Beda. Beda. Loh, enggak. Dulu waktu dia cedera jadi kiper terus bawa ke rumah sakit, kenalan sama seorang perawat terus dikasih gitar, akhirnya dia jadi seorang penyanyi. Lu nggak percaya sama gua, tanya sama Julio Iglesias. Anak-anak, tanya pertanyaan lagi tadi. Maaf, ternyata pertanyaan lagi. Itu belum nyala. Katanya pinter. Yang ngaku pinter ya siapa? Anak-anak yang keluar malam dan diculik hantu menjadi linglung. Ini bener nggak seperti mereka itu dulu pernah diculik oleh keluarganya sendiri untuk tebusan sendiri. Jahara. Agak menyambung dengan hal yang tadi. Iya. Anak yang saya ketemukan itu, dia itu selama 3 hari tidak bisa bicara. Oh. Iya. Tapi makan banyak ya. Nggak bisa makan, cuma minum aja. Jadi setelah harus 2 kali penanganan, saya baca doa segala macam, akhirnya bisa dikeluarin. Itu ada cacing, iya, ada kotoran dan segala macam. Di dalam, ya mulut itu keluar 2 kali. Akhirnya hari ketiga baru bisa bicara dan menangis. Gitu. Nah, Horor ya. betul. Tapi itu ada waktu-waktu tertentu nggak tadi Mas? Soalnya kalau yang anaknya Mas Brian itu kan menjelang maghrib kan waktu itu. Biasanya makhluk halus itu akan membuka waktunya itu akan bertemu dengan manusia adalah dikala matahari terbenam dan matahari akan terbit. Oh, terbenam dan akan terbit. Iya. Subuh dong ya. Nah, makanan yang tadi dimuntahkan itulah yang membuat orangnya linglung, tidak bisa bicara. Sunrise dan sunset. Mbak lah, ketawa lah. Kalau aku ngeluarin bahasa Inggris British, kamu bingung. Balik, Jagain orang berusaha pinter tuh. ya, sunrise kan matahari terbit. Sunset matahari terbenam. Bener Mas. Terserah. Tahan lagi Mas, ada yang masuk lagi apa? Kok tadi keluar masuk aja. Ini, buat sekali-sekali kamu yang cantik itu loh. Kamu tuh badannya bagus loh, sini. Yang itu Mas itu. Ini lagi. Berang-berang lagi, berang-berang. Percaya nggak percaya, ini biasanya nggak seperti ini. Nggak tahu apa temanya itu mengundang makhluk gaib. Berarti dia dipanggil seolah-olah ke sini, dia datang dan akhirnya ya kabel ya. Mas, ada suara ya? Ya. Kayak anak kecil bayi nangis gak? Aku denger di belakang Mas Toko. Ya. Enggak itu Mas. Merinding sih. Iya Mas ya? Iya. Lu baru sekarang merinding, gua seumur-umur deket lu merinding. Emang gua dedemit apa? Ayo Mas, agak buruan. Ayo kembalikan kaleng kerupuk. Kembalikan kaleng kerupukmu. Untuk Mas Brian. Ini Brian apa pendeknya? Kalau panjang berantakan kemana-mana. Waktu diteror hantu, tindakan apa yang Mas Brian lakukan? Monggo. Waktu itu saya sempat bingung juga karena istri telepon saya panik. Akhirnya saya berusaha untuk secepatnya saya sampai di rumah. Saya sampai di rumah, saya datang itu memang kondisinya anak saya masih tetap menangis dan ingin keluar dari dalam rumah. Dia nggak mau di dalam rumah. Dia selalu tunjuk ke arah pintu keluar dan selalu inginnya di luar rumah. Akhirnya saya coba tanya-tanya ke tetangga semua yang ada di situ, anak saya ini kenapa kayak begini. Akhirnya dibilang, coba Pak ke Pak Ustadz sebelah katanya. Biasanya itu ada pakai air jampi-jampiannya. Akhirnya saya coba datang ke situ. Saya datang ke situ, saya hubungi ini, baru dia bilang, nanti saya akan ke situ setelah saya selesai sholat katanya. Oke, saya balik lagi ke rumah, jadi syukurin. Jangan gitu dong Mas. Pakai jatuh-jatuh, nggak permisi, nggak apa. Jadi tanya ke Pak Ustadz, Pak Abdul Hakim itu tadi. Siapa?
Ustadz doang nyebutnya, tadi nggak ada nyebut nama. Terus. Lo ngarang-ngarang lo. Itu tuh lagi tukang odong-odong. Ya terus, ya akhirnya Suka ngarang. karena pada saat saya kembali dari rumah Ustadz Ini itu, nggak sembarangan. anak saya kan masih tetap menangis. Akhirnya saya bingung sendiri, akhirnya saya tetap gendong dia, saya tanya mau kemana sih, saya bilang saya gendong terus. Digendong? Dia tetap Nangis, menunjuk keluar, tetap menangis. Tunjuknya Tapi ke pintu itu. menangis itu dia nggak keluar air mata sama sekali. Dan selalu tiap kali saya coba bacakan doa, selalu aja yang dia sebut itu sudah. Terus akhirnya solusinya apa? Sampai akhirnya. Akhirnya datang orang tua perempuan saya, mama, dia bilang Mama. dia ambil bangle sama peniti. Baru dia pasang bangle di peniti, baru dipasangin di baju anak saya, baru diambil air, dia usap di muka anak saya 3 kali. Langsung. Nangisnya Baru langsung berhenti. berhenti minta nyusu kan, karena waktu itu masih posisinya Itu masih anaknya? nyusu. Iya. Ya, anaknya masa maaf. Ini kan ngebahas anaknya, bukan bapaknya. Kan saya negesin aja. Ini kadang-kadang penontonnya yang dramatisir. Kamu tuh kalau ngomongnya anaknya gitu. Cuma gitu doang tuh malah dongeng. Balik kalah. Ayah. Ngobrol sama yang nggak nyambung kayak gini. Oh jangan sembarangan teman. Berani petinju loh ini. Kemarin aja sebetulnya Mayweather emang ditemukan juga. Temukan tuh betulin di genteng anak. Pemirsa, obrolan saya kali ini semakin menarik saja. Kita undang penyanyi yang sangat luar biasa. Dan temennya yaitu Mela Barbie dan Diah Cempakasari. Sabar. Care and share seperti apa? Ada cerita apa lagi? Yang akan dibawa oleh bintang tamu. Jangan, bukan mak. Bukan empat mata. Mana suaranya? Biarpun status janda, tapi ku masih muda. Biarpun aku janda, tapi ku masih bisa membuat abang tergoda hingga lupa dunia. Jangan takut, jangan ragu. Asiknya janda muda, banyak orang yang tergoda. Happy-nya janda muda, bikin orang tergila-gila. Kini telah ku buka pendaftaran berondong muda. Oh karena ayo semua, aku jamu gendong janda muda gemar berondong. Hai cowok ganteng, tolong godain aku dong. Aku
telah ku buka, pendaftaran berondong muda. Oh karena yang tergoda, happy-nya janda muda, bikin orang tergila-gila. Kini telah ku buka, pendaftaran berondong muda. Oh karena ya semua, aku jamu gendong, janda muda gemar berondong. Hai cowok ganteng, tolong gendongin aku dong. Aku jamu gendong, janda muda gemar berondong. Hai cowok handsome, tolong godain aku dong. Aku jamu gendong, janda muda gemar berondong. Hai cowok ganteng, tolong gombalin aku dong. Aku jamu gendong, janda muda gemar berondong. Hai cowok handsome, tolong gombalin aku dong. Kamu gak bakal nyesel, justru bakal terpesona, karena diriku memang si jamu gendong. Karena diriku memang si jamu gendong. Give applause for Mela Berbi. Sit down please ya. Yang dari Banjarmasin mana? Wow. Janji saya tepati, tenang aja. Oke silakan duduk dulu. Mana suaranya? Balik ke suaramu Mela, subhanallah. Makasih Mas. Voice good song, good singer is very beautiful. Very beautiful ya. Sweet sing song, singkong gosong. Kenapa pas joget? Kenapa Apa? pas joget lari-lari ke belakang? Apa ya? Saya? Ya gimana kalau nggak Kata lari? Pepik, itu kan jamu gendong. Masa ember jamunya takut? Langsung saja nih ya untuk Mbak Cempaka. Cempaka dan Mela Berbi. Tarman ya. Sesuai langsung aja nih untuk kedua bidadari ini. Sesuai dengan tema kita malam ini tentang hantu si penculik anak. Wow. The Ghost of Gift of Kind. Wow. Untuk Mbak Mela dulu, menurut informasi dari mata-mata saya, cerita dari Mbak Mela ini cukup tragis sampai si hantu itu memakan korban. Emang cerita seperti apa nih? Monggo nih Mbak. Jadi aku tuh punya kakak Mas Tukul. Nggih. Kakak tuku punya anak bayi. Nggih. Belum 40 hari sih. Jadi dulu tuh kan aku juga masih remaja sih dulunya. Jadi di rumah aku tuh kan banyak pohon-pohon, masih serem lah gitu Mas Tukul. Kampung namanya kan. Jadi kalau cerita mitosnya itu kan anak bayi itu kalau misalkan ditinggalin sama mamahnya, itu harus ada ditinggalin sapu, kalau enggak gunting. Jadi waktu itu ayahnya kerja, mamahnya itu beres-beres rumah. Jadi guntingnya itu sama sapu itu Mas Tukul dipindahin sama mamahnya, lupa ceritanya. Udah gitu mamahnya itu meninggalkan anak bayi itu, ponakan aku. Jadi pas balik lagi anak bayi ponakan aku tuh udah nggak ada. Udah gitu ini Mas Tukul biru-biru gitu badannya. Badan siapanya? Anak bayinya. Udah gitu giginya tuh nggak bisa kebuka. Terus Tapi next? cerita tetangga nih yang ngeliat di rumah kakakku tuh ada yang
terbang gitu Mas Tukul kayak api gitu. Ya itu Dari yang tak rumah. omongin pertama itu terus bangsa kayak Banaspati gitulah pokoknya. Tapi yang aku herannya gitu Mas Tukul, ininya apa? Badannya tuh pada biru-biru gitu. Mas, kenapa ya? Jadi, Giginya juga nggak bisa kebuka, jadi jangan tersinggung Mas. Ya bukan tersinggung, aku udah merasa tadi ya. Dari Mbak Dimas, ya kembali ke laptop. Tadi Mbak Melani ya. Itu cerita kakak aku. Cerita kamu. Kalau dari Mbak Cempaka. Cempaka. Lupa terus deh. Ya habis gimana kalau nggak lupa, bikin lupa dia kata. Faktor Jadi kakak aku waktu masa kecil itu kan suka ngumpul sama sepupu di Udah kamu jangan maju-maju. suka ngumpul sama sepupu di rumah nenek di daerah Sukabumi. Terus jadi lagi suatu malam gitu kita lagi liburan ke rumah nenek. Tiba-tiba ribut-ribut tetangga pada bilang ada penampakan. Soalnya tetangga aku itu ada yang lagi ngelahirin. Ada yang lagi melahirkan. Kan kalau di sana itu kan jarang rumah sakit. Jadi seringnya pakai dukun beranak, masih pakai dukun beranak. Terus katanya mereka itu kayak diganggu sama makhluk halus gitu. Jadi kayak ada suara kuntilanak gitu. Sampai si suaminya yang melahirkan ini keluar rumah terus sampai buka baju karena kan dia kalau tahayulnya mereka itu percaya kalau cara ngusir makhluk halus katanya begitu kan sampai dibuka bajunya gitu. Monggo kalau Mbah Dimas ampun. Enggak, aku mau nyari kipas untuk kamu nanya. Gitu. Udah cakep-cakep baju show, masa kipas sate mas? Nah, ini kan studio termegah di Jagat Raya ini kok masih kipas-kipas. Monggo Mbak Dimas. Bunyi nguk-nguk enggak soundnya? Enggak. Kalau menurut saya ada beberapa daerah di Indonesia yang memang sangat terkenal sekali ya. Mereka itu mungkin kalau saya bilang mempunyai sesuatu untuk memperkaya dirinya. Oh, pesugihan. Betul. Nah, salah satunya yang dimakan adalah bayi yang baru lahir atau yang masih di dalam kandungan. Wah, horor. Serap ya? Iya. Nah, Serap lagi deh. Mau kamu tukul. Gesrek. Nah, mulai gesrek ini. Lalu mbak? biasanya makhluk halus itu akan menghisap darah dan semua sari-sari yang ada di dalam badan anak kecil. Mau dong diisap. Gesrek banget. Ini bukan gesek, udah agak kesingit sedikit nih. Terus Mbak Dimas. Kadang-kadang bukan hanya orang itu masuk ruang ritual terus langsung bisa mengeluarkan bola api, tidak. Kadang-kadang ada yang menyamar jadi tukang buah, tukang jualan, dia keliling, dia ngeliat, oh iya rumah ini yang ada. Gitu. Ada target khusus nggak biasanya? Ada biasanya. Kenapa? Mereka itu mencari rumah yang sering tidak dihuni biasanya. Tidak dihuni. Yang ngejaga itu cuma sedikit gitu. Nah, karena mereka sudah berkolaborasi dengan makhluk halus tadi, mereka jarak 100 meter, 500 meter itu bisa mencium. Ada yang lagi hamil, lagi subur, ada anak bayi baru lahir. Penciumannya tajam. Penciumannya tajam. Balik ke Mas sedikit. Kan tadi diceritakan target siapa aja ya. Nah ini penanggulangannya untuk pencegahannya gimana tuh? Biasanya kita kembali lagi ke hal-hal yang sangat ya tradisional ya. Bisa dengan bangli, bawang putih, tapi harus yang tunggal. Oh yang tunggal? Iya, bawang putih yang tunggal. Sapu lidinya harus aren. Sapu lidi aren. Lidi aren, iya, karena itu terkait dengan salah satu legenda Sunan Kalijaga. Namanya Lidi dari Sodolana yang jatuh dari pohon aren. Iya. Nah, dan itulah yang paling ditakuti oleh makhluk halus.
Untuk Mbak Sembakan. Katanya punya pengalaman seram waktu sedang syuting film horor. Iya. Seperti apa ceritanya, monggo? Jadi aku lagi syuting salah satu serial horor, terus kita hari itu 2 lokasi. Yang pertama di Studio Alam Depok, habis itu pindah ke set rumah. Wow, itu energinya kuat. Iya. Saya pernah ke sana. Mereka bilang serem. Iya. Terus habis itu pindah ke set kedua, set rumah di Jagakarsa. Nah, terus pas nyampe di Jagakarsa itu tiba-tiba salah satu astrada perempuan, kebetulan perempuan itu kerasukan. Terus orang-orang langsung pada heboh kan, langsung pada berusaha menangin. Terus ngomong itu kayak berubah kayak anak kecil, jadi kayak anak kecil. Terus orang yang ngerti itu bilang, katanya dia pas ditanya kamu dari mana gini-gini, dia bilang dari Studio Alam gitu. Jadi ngikut. Jadi membisa terus ya. Betul. Mengintili terus. Mengintili. Kembali ke laptop. Apa benar ini Mbah Dimas? Apa betul ini Mbah Dimas? Katanya punya rambut wewe gombel. Boleh ditunjukin Mbah dan dijelasin manfaatnya apa nih, monggo? Nah, rambut wewe gombel. Namanya aja dah gitu. Itu tidur apa takut itu? Tidur. Terus itu, sakit. Kamu pulang dulu nggak apa-apa. Kasihan. Tanggung jawab ya. Wow. Ya. Wow. Itu dapat dari mana? Bisa berdiri gitu ya. Ditujuin ke sana kamera. Agak dilengkungin gitu mas. Ini asli. Itu BK merinding itu BK. Iya. Iya, BK Aku merinding. malah pegel-pegel nih mas. Pegel lah. Itu hati-hati. Itu bisa kesurupan loh kamu gitu loh. Jali dulu. Gak kan Mbak Dimas? Ini dari awal dapet sampai sekarang baunya itu bau bunga melati. Kalau Mas Pepi mau cium, aman. Jadi rambutnya bisa gitu ya. Dari awal saya dapat sampai sekarang masih bau bunga melati. Dapatnya di mana? Di mana kata Mas? Kenapa ini? Dapatnya di mana? Oh ya, jadi gini. Pengalaman saya bertemu dengan banyak makhluk halus. Ya, salah satunya adalah ini. Nah, beliau itu bertemu dengan saya, akibatnya ya saya harus mengeluarkan beberapa gerakan untuk membela diri. Tidak sengaja saya mengambil rambut tersebut. Bukan habis syukur dia enggak? Bukan. Salonnya di mana? Balik ke laptop. Ada salon sampai gombel. Gimana nih? Nih whiteboard apa nanya lagi? Kalau tadi di dalamnya ada peniti, kenapa tuh? Oh iya, ini untuk menjaga supaya jangan terlalu kuat. Oh closing. Ada bawang putih juga. Pemirsa tiba-tiba durasi habis dengan Iya emang. Pemirsa, mitos atau benar tentang teror dari makhluk-makhluk gaib yang selalu menjadi bumerang bagi yang mengalami merupakan sebuah fenomena alam yang patut kita pelajari dan selalu minta perlindungan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat bintang tamu saya pada malam ini, Mbak Dimas, Mela Baby, Dias Makasani, dan Mas Brian. Dan terima kasih pemirsa di rumah apapun studio. Saya hanya Davideng dan kalau tidak ada media dan sebagainya dan ada kata-kata yang tak berangkat, mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus nanti kurang dan jamin tonton terbuka mata selain jalan menikmati. Selamat. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu. Acara yang ditunggu-tunggu selalu. Gaya kocak tukul arwana, suasana lebih ceria. Hanya dibuka empat mata, hati serta tak terkira. Gombel itu suka bawa gombal. Ini hanya menyembunyikan anak-anak yang sering keluar malam. Ya benar. Apa benar? Mohon. Anak-anak yang nakal biasanya kan suka main petak umpet.
Terus kadang-kadang mereka suka bermain. Tapi kan sekarang ibu kota kan sudah besar, sudah terang benderang, pohon-pohon juga udah nggak ada, udah jarang ya. Anak-anak perempuan yang keluar malam itu termasuk dalam beda. Itu memang sengaja kali ya. Itu sengaja. Itu malah beda. Beda lah. Diculiknya sama bibir gombal. Berarti dia pengalaman. Enak aja. Terus Mbak? Enggak. Jadi pernah pada satu kejadian ada anak yang bermain petak umpet itu bertiga. Yang satu anaknya masuk ke dalam rumah, yang satu sembunyi di balik tong. Nah, iya, tong kayak ya pot begitu. Bukan tonggos lah ya. Bukan. Berarti gua nih. Kan ada coki si Tuhang, ini coki si Tonggos ya. Menurut penuturan si anak ini ya, umurnya masih waktu. Buat sekali-sekali kamu yang cantik itu loh. Kamu tuh badannya bagus loh, sini. Yang itu Mas itu. Ini lagi. Berang lagi. Percaya nggak percaya, ini biasanya nggak seperti ini. Nggak tahu apa temanya itu mengundang makhluk gaib. Berarti dia dipanggil seolah-olah ke sini, dia datang dan akhirnya ya kabel ya. Mas, ada suara ya? Ya. Kayak Apa? anak kecil bayi nangis gak? Aku denger di belakang Mas Tukul. Ya. Enggak itu. Merinding sih. Iya Mas ya? Iya. Lu baru sekarang merinding, gua seumur-umur deket lu merinding. Emang gua dedemit apa? Ayo Mas, agak buruan. Ayo kembalikan kaleng kerupuk. Kembalikan kaleng kerupukmu. Untuk Mas Brian. Ini Brian apa pendeknya? Kalau panjang berantakan kemana-mana. Waktu diteror hantu, tindakan apa yang Mas Brian lakukan? Monggo. Waktu itu saya sempat bingung juga karena istri telepon saya panik. Akhirnya saya berusaha untuk secepatnya saya sampai di rumah. Asiknya janda muda mengat orang yang tergoda. Happynya janda muda bikin orang tergila-gila. Kini telah aku buka pendapatan berondong muda. Oh karena ya semua aku jamu gendong janda muda gemar berondong. Hai cowok ganteng tolong gendongin aku dong. Aku jamu gendong janda muda gemar berondong.
sit down please ya. Yang dari Banjarmasin mana? Wow. Janji saya tepati, tenang aja. Oke, silakan duduk. Mana suaranya? Balik ke suaramu Mela Subhatang kembali dibuka empat mata. Selamat. Apa kabarnya? Kabar saya baik ya. Bajunya agak diganti supaya orang nggak takut sama saya. Kalau saya pakai ikat kan orang-orang takut. Iya. Nah, makanya saya ganti penampilan. Luar biasa. Ini Mbah Dimas ini tahu sebelum kejadian. Atau bahasa Jawanya merusak dudungnya Winarsih. Winara itu masih kakaknya Winarsih. Untuk Mbah Dimas, sesuai dengan tema kita malam ini, hantu penculik anak. The ghost of the gift of the child. Ghost itu berarti setan, hantu, ya. Penculik itu ngambil gift, terus anak tuh child. Gift itu Terserah. Maaf, ada yang keliru di muka saya. Pakai nanya. Sebenarnya hantu seperti apa sih yang biasanya suka menculik bayi atau anak-anak? Monggo. Seperti sampean, ya adikku. Berarti kita saudara, sama-sama hantu. Ya gini, saya harus meluruskan. Ada hal saya dapat sampai sekarang masih bawa bunga melati. Dapatnya di mana? di mana kata Mas Pur? Kenapa ini? Dapatnya di mana? Oh ya, jadi gini. Pengalaman saya bertemu dengan banyak makhluk halus. Ya, salah satunya adalah ini. Nah, beliau itu bertemu dengan saya, akibatnya ya saya harus mengeluarkan beberapa gerakan untuk membela diri. Tidak sengaja saya mengambil rambut tersebut. Bukan habis syukur dia, enggak? Bukan. Salonnya di mana? Balik ke laptop. Ada salon sampai gombel. Gimana nih? Ini whiteboard apa nanya lagi? Kalau tadi di dalamnya ada peniti, kenapa tuh? Oh Mbak? iya, ini untuk menjaga supaya jangan terlalu kuat. Oh, closing. Ada bawang putih juga. Pemirsa tiba-tiba durasi habis dengan Iya emang. Pemirsa, mitos atau benar tentang teror dari makhluk-makhluk gaib yang selalu menjadi bumerang bagi yang mengalami merupakan sebuah fenomena alam yang patut kita pelajari dan selalu minta perlindungan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat bintang tamu saya pada malam ini, Mbak Dimas, Mela Baby, Dia Tepakasani, dan Mas Brian. Dan terima kasih pemirsa di rumah apapun studio. Saya hanya Giting dan Roland tidak ada media kami sebenarnya dan ada kata-kata yang tak berani kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus nanti kurang dan jamin tonton terbuka atas dan cara Lalu Mbak? Biasanya makhluk halus itu akan menghisap darah dan semua sari-sari yang ada di dalam badan anak kecil. Mau dong diisap. gesrek banget. Ini bukan gesek, udah agak kesingit sedikit. Terus Mbak, Kadang-kadang ya, kadang-kadang bukan hanya orang itu masuk ruang ritual terus langsung bisa mengeluarkan bola api, tidak. Kadang-kadang ada yang menyamar jadi tukang buah, tukang jualan, dia keliling, dia ngeliat, oh iya rumah ini yang ada. Gitu. Ada target khusus nggak biasanya? Ada biasanya. Kenapa tuh? Mereka itu mencari rumah yang sering tidak dihuni biasanya. Sering tidak dihuni. Yang ngejaga itu cuma sedikit gitu. Nah, karena mereka sudah berkolaborasi dengan makhluk halus tadi, mereka jarak 100 meter, 500 meter itu bisa mencium. Ada yang lagi hamil, lagi subur, ada anak bayi baru lahir. Penciumannya tajam. Penciumannya tajam. Balik ke Mas, sedikit. Kan tadi diceritakan target siapa aja ya. Nah, ini penanggulangannya untuk Balayan itu atau panggilannya selamat. Jangan. Nama Mas. Bicara padamu, katakan
Oke, masih dibuang, Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Langsung aja nih Mas Brian. Loh, di sini toh. Sambil duduk. Kembali kalah. Ini percaya nggak percaya, ini realita nyata. Ini laptopnya mati lagi. Iya. Mungkin energi di sini memang sangat kuat sekali. Jadi orang nggak boleh macem-macem dan nggak boleh lengah. Iya. Semua yang ada di studio tolong harus fokus, jangan ada yang ngalamun. Melamun. Kalau ngalamun aku nggak tanggung jawab. Ya, orang pada pulang, lu masih sendirian di sini nggak? Ini mati nih. Makanya kembali ke web. Langsung saja nih untuk Mas Brian ya. Kabarnya dirimu pernah punya pengalaman diteror oleh si hantu penculik anak. Monggo, monggo. Ya, itu kejadiannya sih anak saya yang pertama, Mas Tukul. Dia waktu itu masih berumur kurang dari 1 tahun. Kebetulan saya waktu itu kerja, istri saya pun karena kesini dia datang dan akhirnya ya kabel ya. Mas, ada suara ya? Ya. Kayak anak kecil bayi nangis gak? Aku denger di belakang Mas Tukul. Ya. Enggak itu. Merinding. Merinding sini. Iya Mas ya? Iya. Lu baru sekarang merinding, gua seumur umur deket lu merinding. Emang gua dedemit apa? Ayo Mas, agak buruan. Ayo kembalikan kaleng kerupuk. Kembalikan kaleng kerupukmu. Untuk Mas Brian. Ini Brian apa pendeknya? Kalau panjang berantakan kemana-mana. Waktu diteror hantu, tindakan apa yang Mas Brian lakukan? Monggo. waktu itu saya sempat bingung juga karena istri telepon saya panik. Akhirnya saya berusaha untuk secepatnya saya sampai di rumah. Saya sampai di rumah, saya datang itu memang kondisinya anak saya masih tetap menangis dan ingin keluar dari dalam rumah. Dia nggak mau di dalam rumah. Dia selalu tunjuk ke arah pintu keluar dan selalu inginnya di luar rumah. Akhirnya saya coba tanya-tanya ke tetangga semua yang ada di situ, anak saya ini kenapa kayak begini. Akhirnya dibilang, coba Pak ke Pak Ustadz. Nah kesini aja. Ini kadang-kadang penontonnya yang dramatis. Orang itu ngomongnya anaknya gitu. Cuma gitu doang tuh malah doang. Balik kalah. Ayah. Ngobrol sama yang nggak nyambung kayak gini. Oh jangan sembarangan, Mas. Berani petinju loh ini. Kemarin aja sebetulnya Mayweather emang ditemukan juga. Temukan tuh betulin di genteng. Pemirsa, obrolan saya kali ini semakin menarik saja. Kita undang penyanyi yang sangat luar biasa. Dan temennya yaitu Mela Barbie dan Diah Cempakasari. Makhluk gaib seperti kuntilanak, sundel bolong, wewe gombel, bahkan genderuwo. Apa sebenarnya maksud dari makhluk-makhluk yang telah menculik bayi atau anak kecil tersebut? Penasaran? Kita akan membahas lebih lanjut dengan menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami hal tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Empat Mata. Ngeliat sosok apa mas? Ngeliat sosok apa? Ada sosok berambut panjang tapi jenggotnya doang. Nah,
Penasaran dengan cerita bintang tamu saya? Langsung aja kita sambut Brian. Coba mengerti, mungkin kau bukan cinta sejati hidupku. Mana suaranya? Dari tadi kelihatan cengar, cengir. Ini temanya tuh sangat ini loh ya, membuat bulu kuduk merinding. Penculik bayi gaib. Nah ini pernah diculik dikembaliin lagi kan ya? Karena apa, yang gaibnya tuh lebih takut sama dia yang diculik. Kembali ke selamat malam untuk Mbah Dimas, selamat datang kembali di Bukan Empat Mata. Selamat. Apa kabarnya? Kabar saya baik ya. Bajunya agak diganti supaya orang nggak takut sama saya. Kalau saya pakai ikat kan orang-orang takut. Iya. Nah, makanya saya ganti penampilan. Luar biasa. Ini Mbah Dimas ini tahu sebelum kejadian. Atau bahasa Jawanya merusak dudungnya Winarsih. Winarah itu masih kakaknya Winarsih. Untuk Mbah Dimas nih, sesuai dengan tema kita malam ini, hantu penculik anak. The ghost of the gift of the child. Ghost itu berarti setan, hantu, ya. Penculik itu ngambil gift, terus anak tuh child. Anda pernah mendengar tentang hantu penculik bayi? Cerita di masyarakat tentang hantu penculik bayi memang sudah sering terdengar, entah itu sebuah mitos atau kejadian yang sebenarnya. Dari bayi yang masih dalam kandungan atau bayi yang baru dilahirkan, sering menjadi incaran makhluk-makhluk gaib seperti kuntilanak, sundel bolong, wewe gombel, bahkan genderuwo. Apa sebenarnya maksud dari makhluk-makhluk yang telah menculik bayi atau anak kecil tersebut? Penasaran? Kita akan membahas lebih lanjut dengan menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami hal tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Empat Mata. Ngeliat sosok apa mas? Ngeliat sosok apa? Ada sosok berambut panjang tapi jenggotnya doang. Nah, penasaran dengan cerita bintang tamu saya? Langsung aja kita sambut Brian. Masih searching. Sorry pakai bahasa Inggris ya. Jadi saya kadang kalau mengeluarkan bahasa Inggris saya yang British, yang benar-benar dari Birmingham University, kalian pucat semua. Kamu tahu nggak namanya Julio Iglesias? Itu seorang penyanyi dari Spanyol yang sangat luar biasa sekali. Itu mengatakan dia pintar bahasa Inggris pada usia 44 tahun. Maka jangan pernah terlambat untuk belajar. Dan dulunya beliaunya itu adalah pemain kipernya dari Real Madrid. Real Madrid. Lo gak percaya? Beda. Loh, enggaknya. Dulu waktu dia cedera jadi kiper, terus bawa ke rumah sakit, kenalan sama seorang perawat, terus dikasih gitar, akhirnya dia jadi seorang penyanyi. Lu gak percaya sama gua, tanya sama Julio Iglesias. Anak-anak, tanya pertanyaan lagi tadi. Maaf, ternyata pertanyaan lagi. Itu belum nyala. Katanya pinter. Yang ngaku pinter ya siapa? Anak-anak yang keluar malam dan diculik hantu menjadi linglung. Ini bener gak seperti mereka-mereka itu dulu pernah diculik oleh keluarganya sendiri untuk tebusan sendiri.
Jahara. Agak menyambung dengan hal yang tadi. Nggih. Anak yang saya ketemukan itu, dia itu selama Mau dong diisep. Gesrek banget. Ini bukan gesek, udah agak kesingit sedikit nih. Terus Mbah gimana? kadang-kadang bukan hanya orang itu masuk ruang ritual terus langsung bisa mengeluarkan bola api, tidak. Kadang-kadang ada yang menyamar jadi tukang buah, tukang jualan, dia keliling, dia ngeliat, oh iya rumah ini yang ada. Gitu. Ada target khusus nggak biasanya, Pak? Ada biasanya. Kenapa tuh? Mereka itu mencari rumah yang sering tidak dihuni biasanya. Tidak dihuni, yang ngejaga itu cuma sedikit gitu. Nah, karena mereka sudah berkolaborasi dengan makhluk halus tadi, mereka jarak 100 meter, 500 meter itu bisa mencium. Ada yang lagi hamil, lagi subur, ada anak bayi baru lahir. Penciumannya tajam. Balik Mas sedikit. Kan tadi diceritakan target siapa aja ya. Nah, ini penanggulangannya untuk pencegahannya gimana tuh? Biasanya kita kembali lagi ke hal-hal yang sangat tradisional ya. Bisa dengan bangli, bawang putih,